Hey guys, welcome back. Aku happy banget akhirnya bisa upload video ini buat kalian. Untuk yang koleksi nail tools aku, itu akan di video terpisah, so stay tune. Oke, jadi kita mulai. Pertama kalian bisa lihat di kuku aku itu masih ada sisa nail art yang lama, sekitar 4 jari. Jadi aku mau bersihin dulu pakai pengikir kuku yang bentuknya seperti ini. Kalau kalian cari di e-commerce ini pasti keluar karena ini lumayan common. Dan buat aku ya, ini works best untuk ngebersihin sisa top coat atau lapisan terluar. Jadi kalau misal kita udah mengikir kuku dengan baik, nanti ketika kita pakai aseton dan juga aluminium foil, hasilnya lebih gampang terkelupas. Jadi ketika di remove tuh lebih gampang. Berikutnya ini kalau misal kalian mau lebih simple, aku saranin pakai yang udah bentuknya seperti ini. Aku beli satu box itu nggak mahal, aku lupa harga berapa, cuman dia isinya banyak banget dan udah praktis gitu, tinggal kita bungkusin ke jari. Tapi kalau misal kalian prefer kayak di salon-salon, mau yang lebih manual juga nggak apa-apa, sama aja. Nanti dia itu bekas kuteknya kita itu kayak terkelupas kayak gini. Nah kalau udah kayak gini tuh udah gampang banget nge-remove-nya. Tinggal kita dorong aja pakai pendorong cuticle, bentuknya seperti ini. Kalau kalian pernah lihat, dia itu ada sisi tajam, ada sisi yang tumpulnya. Dan please note, kalau misal ada bagian yang kayak masih nempel banget, jangan dipaksain ya, karena nanti malah menyobek kuku asli kita. Jadi kalau misal ada bagian yang nggak mau lepas si sisa kuteknya itu, mending dikikir lagi. Ini tuh untuk pengikir kuku juga, tapi lebih tipis dan gak terlalu kasar. Dia tuh untuk nge-shape. Jadi aku akan ngebentuk kuku aku dulu. Kalau aku biasa sukanya almond, karena kayak paling cocok sama jari aku gitu loh. Dia kayak bikin tangan aku kelihatan lebih lentik gitu. Tapi kalau enggak, biasa aku pakainya oval bentuknya. Setelah udah bersih dan rapih, ini aku mau ngebersihin cuticle supaya nanti pas kita pakai kuteknya itu dia lebih awet dan tahan lama. Aku pakai cairan khususnya, tapi kalau misal kalian mau manual juga bisa, tinggal direndam aja jarinya ke air hangat selama beberapa menit. Nanti cuticle-nya akan melunak sendiri dan udah gampang buat didorong. Kalau misal kalian pertama kali, hati-hati banget please, karena aku juga dulu sering banget luka dan sakitnya tuh bisa sebulan gitu loh guys. Itu juga harus super hati-hati karena pas kita dorong dia bisa terlalu kebuka, terus pas kita gunting juga takutnya kena bagian daging gitu. Jadi hati-hati banget. Habis itu kita tinggal kikis sedikit lagi, tapi jangan ekstrim karena takutnya ntar ketipisan. Ini buat ngeratain permukaan kukunya aja supaya lebih halus. Aku pakai yang ini tuh dia ada 3 finishing, ada sampai yang bisa bikin shiny, tapi aku nggak pakai yang terakhir itu karena mau aku kutekin gel. Jadi pakainya yang paling kasar dan yang tengah aja. Selanjutnya ini aku pakai nail prep dehydrator. Kalau kalian nggak punya ini juga nggak apa-apa, skip aja. Ini tuh supaya kuku kita bener-bener kering sebelum kita pakein primer. Tapi kalau kalian nggak punya ini, tinggal diemin aja kukunya sampai bener-bener kering dulu. Habis itu baru kita pakai yang step berikutnya. Next, kalau kalian mau pakai gel, itu aku saranin beli primer kayak gini. Ini tuh primer pertama aku dan masih ada sampai sekarang, belum habis-habis karena pakainya emang tipis-tipis aja. Kita aplikasiin dulu sampai dia bener-bener meresap, baru kita pakein kuteknya. Dia baunya agak lumayan kenceng sih yang ini. Nah untuk base coat aku pakainya Jellies Foundation. Sebelumnya aku pakai yang merek Kenny, itu juga bagus dan lebih murah, tapi lebih sedikit isinya. Ini aplikasiin tipis-tipis aja ya guys. Kalau base coat jangan tebel-tebel karena hasilnya kurang bagus. Kalau terlalu tebel malah nggak maksimal gitu. Habis itu kita cure aja 15-30 detik. Lanjut lagi, ini optional. Kalau misal kuku kalian tipis dan gampang banget sobek kayak aku, ini bener-bener helpful, kayak lifesaver banget. Dia tuh bener-bener bikin kuku kita kayak jadi tebel. Sebenarnya ini bukan untuk menebalkan sih, ini tuh bisa buat memperpanjang kayak extension, tapi versi yang lebih instan dan lebih mudahnya. Cuman harus pakai stiker lagi gitu. Nah, habis itu kalau misal di kuku aku ada yang patah tuh, seperti yang di jari kelingking, terus ada yang di jari jempol juga. Karena pendek, aku pengen dia balance kan. Nah, ini aku pakai polygel. Dia tuh menurut aku ya paling gampang kalau misal kita mau extension sendiri di rumah, ini tuh udah paling gampang lah. Gelnya itu ada beberapa pilihan, ada yang bening, ada yang pink, putih. Aku pakai yang bening. Kemudian tinggal kita beli kayak kuku palsu gitu, jadiin kayak cangkangnya dulu gitu. Setelah udah kering dia kayak gampang banget dikopek, terus bisa di shape dan gak usah takut akan patah karena kuat banget. Jadi tinggal kita shape aja seperti kuku asli gitu. Dan ini bisa bertahan sebulan sampai 2 bulan guys.
Kalau ini nih karena aku nggak suka terlalu lengket-lengket, aku risih, jadi untuk sisa kuas polygel tadi aku bersihin dulu pakai brush cleaner karena itu lengket banget sih polygel. Gel builder juga ya guys, BTW lengket banget. Ini untuk ketiga warna yang akan kita pakai, tapi nanti ada satu lagi aku lupa shoot yang akan aku pakai, jadi total 4 warna. Yang pertama ini tuh yang base-nya dulu aku aplikasiin di semua jari aku, semua kuku aku maksudnya. Dia warnanya ini tuh coklat muda gitu. Aku akan aplikasiin 2 layer supaya kuku aku bener-bener kayak tercover sempurna gitu, nggak ada yang transparan gitu. Habis itu nih mereknya Kenny, ini salah satu merek yang menurut aku affordable banget dan bagus, warnanya juga bener-bener pigmented. Aku aplikasiin warna yang kedua tadi, terus kita kasih kayak warna coklat yang agak tua dan lebih tua lagi, kita bikin kayak leopard gitu, tapi bukan leopard sih jadinya, aku bikinnya kayak abstrak gitu, kayak ada marble-marblenya sedikit. Aku pakai feeling aja, kayak kalau mau bikin kayak gini berarti aku pakai kuasnya kayak gimana. Pokoknya yang paling mempermudah aku aja sih. Kalau udah kita cure aja, habis itu kita kasih top coat lagi, jadi kayak dia kekunci gitu. Dan habis itu kita kasih si gold flakes-nya. Kalau kalian nggak punya, kasih glitter juga bakal bagus kok guys. Kalau misal kalian pengen bikin nail art di beberapa jari, ya bikin aja, terserah sama kalian. Tapi kalau ini kayaknya aku satu tangan cuman 2-3 gitu. Diulang aja stepnya seperti yang tadi. Cuma nanti yang bagian jari tengah itu bakal lebih spesial, akan aku kasih seashell gitu. Lanjut ke step berikutnya, ini aku tambahin hiasan di bagian jari tengah, yaitu seashell. Itu tuh kayak cangkang kerang gitu, aku cuma taruh di tengah. Tuh, jadi cantik banget gak sih? Habis itu kita kasih top coat lagi. Pokoknya inget top coat. Setiap kali udah nail art salah satu kita top coat. Habis itu nih berasa karena seashell kan agak tebel ya, jadi dia itu kayak kalau dipegang tuh nggak halus dan nggak enak gitu, jadi harus dikikis lagi supaya dia permukaannya rata. Habis itu kita bersihin dan kita top coat lagi, nanti akan jadi perfect gitu. Last but not least, kita pakein si nail serum atau oil supaya cuticle kita itu nggak kering, karena kan kena aseton juga tadi gitu. So yeah, that's all guys. Aku harap kalian suka. Thank you so much for watching. Jangan lupa like kalau suka, and I'll see you guys on my next video. Bye!